Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dari tokoh sosiologi. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte yaitu hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap dalam teori sosiologi secara singkat memberikan penjelasan tahap atau tingkatan intelektual dalam perkembangan manusia. Berikut ketiga tahap perkembangan manusia dalam kajian tokoh sosiologi menurut Auguste Comte. Yang pertama yaitu tahap teologis, menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia dikendalikan oleh kekuatan gaib, tapi ini dibagi menjadi 3 yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Yang kedua yaitu tahap metafisik, merupakan tahap transisi teologis menuju positivis. Tahap ini ditandai dengan kepercayaan hukum Tuhan yang seimbang dengan pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu tahap positivis, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Manusia memusatkan perhatian pada data empiris untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Contohnya yaitu dari tahap teologi yaitu masih percayanya manusia pada dunia gaib, seperti memberi sesajen ke kuburan atau suatu objek yang usianya sudah beribu-ribu tahun, contohnya pohon. Contoh dari tahap metafisik, contohnya orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, atau manusia sudah mulai percaya dengan hal yang benar terjadi. Tokoh sosiologi yang kedua yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah salah satu tokoh sosiologi yang lahir pada tahun 1820 dan beliau wafat pada tahun 1903. Spencer sendiri merupakan filsuf yang berasal dari negara Inggris, tergolong sebagai tokoh sosiologi klasik. Salah satu karya Spencer tentang sosiologi adalah mengenai pandangan terhadap lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga politik, dan pengendalian yang terjadi akibat perubahan sosial dalam masyarakat. Sebagai contohnya yaitu cara berkomunikasi, pakaian yang dipengaruhi modernisasi dan globalisasi, gaya hidup, ekonomi, kepercayaan, dan pola hidup. Tokoh yang ketiga adalah Emile Durkheim. Tokoh sosiologi kedua adalah Emile Durkheim yang mengemukakan dalam teori sosiologi klasiknya bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh anggota masyarakat adalah cara membentuk keteraturan sosial yang dapat meningkatkan integrasi dan solidaritas sosial. Integrasi adalah kemampuan beradaptasi, cara berkontribusi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Adapun solidaritas sosial menunjukkan rasa kebersamaan, kesatuan, kepentingan, dan simpati sebagai anggota masyarakat. Solidaritas sosial dibedakan menjadi 2, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Contohnya yaitu pola hubungan interaksi dengan rekan disabilitas. Yang kedua, seorang anak yang rutin pergi ke sekolah untuk belajar. Yang ketiga, seorang hansip yang rutin melakukan jaga malam keliling kampung. Tokoh sosiologi yang keempat yaitu Max Weber. Sebuah bentuk ilmu pengetahuan yang dimana memberikan sebuah upaya pemahaman yang dimana interpretatif terhadap sebuah tindakan sosial yang dimana ada dalam sebuah rangka guna untuk sampai kepada sebuah penjelasan yang dimana sederhana kemudian menyangkut kepada sebab dan juga akibat. Contohnya, upacara masyarakat muslim yang menyelenggarakan tahlilan rutin setiap malam Jumat. Tokoh yang kelima yaitu George Simmel. Tokoh sosial yang selanjutnya lahir pada tahun 1859 dan beliau wafat pada tahun 1919. Teori yang dijelaskan oleh George Simmel ini salah satu mengenai tindakan sosial dan tingkat interaksi individual. Contohnya yaitu kamu memilih naik ojek untuk ke kantor ketimbang angkutan umum lainnya karena Gojek bisa menerobos gang sempit agar lebih cepat sampai. Tokoh yang keenam yaitu Antonio Gramsci. Antonio Gramsci adalah ahli dalam bidang ilmu sosial yang lahir pada tahun 1891
dalam pandangan seorang yang berasal dari negara Italia ini memperdebatkan tentang teori kelas dan kekuasaan yang dibukakan oleh Karl Marx. Contohnya yaitu kelas sosial dan status sosial seperti masyarakat kalangan bawah dan masyarakat kalangan atas. Sekian untuk video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.